PT Kimia Farma adalah salah satu BUMN Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa dan produk layanan kesehatan berkualitas tinggi. Perusahaan ini aktif di industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan dengan daya saing yang kuat. Namun pada tahun 2001, Kimia Farma tersandung kasus penggelembungan dana dalam laporan keuangannya. Kasus ini melibatkan KAP Hans Tuanakota N. Mustafa yang merupakan KAP besar di Indonesia saat itu. Kasus ini ramai diberitakan karena Kimia Farma baru saja menjadi perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Kisah ini menjadi pelajaran penting dalam dunia bisnis dan keuangan di Indonesia. Di balik gedung perkantoran yang terlihat megah ternyata tersimpan sebuah masalah besar. Pelaku memanipulasi laporan keuangan ini dilakukan oleh jajaran direksi dan manajemen PT Kimia Farma yang menjabat saat itu. Motivasi pelaku tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik serta didorong oleh tekanan pencapaian target laba dan kemungkinan insentif bonus berbasis kinerja keuangan. My name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I... Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kasus audit yang cukup besar di Indonesia, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma pada tahun 2001. Kasus ini menarik karena berkaitan langsung dengan opini auditor mulai dari WTP, WDP, TMP, sampai adverse yang tentunya dampaknya bagi perusahaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas case-based learning mata kuliah dasar pengauditan dan semoga bisa jadi bahan belajar bareng juga buat kita semua. Langsung saja yuk mulai pembahasannya. Awalnya PT Kimia Farma melaporkan laba bersih 132 miliar untuk tahun buku 2001. Pada 3 Oktober 2002, audit independen menemukan laba sebenarnya hanya 99,56 miliar. Artinya ada penggelembungan 32,6 miliar, sekitar 24,7% dari laporan awal. Oke, aku mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi laporan keuangan itu penting banget karena jadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, pemerintah, dan masyarakat. Makanya, laporan keuangan harus wajar, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Nah, disinilah peran auditor independen dibutuhkan, yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Hasil dari audit ini nantinya berupa opini audit. Ada 4 jenis opini auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak menyatakan pendapat atau TMP, dan tidak wajar atau adverse. Kasus PT Kimia Farma tahun 2001 jadi contoh nyata bahwa meskipun laporan keuangan sudah diaudit, risiko fraud tetap bisa terjadi, apalagi kalau pengendalian internal dan integritas manajemennya lemah. Selanjutnya, aku jelasin kronologi kasusnya ya. Pada tahun 2021, PT Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar 123 miliar. Awalnya, laporan ini dianggap wajar dan digunakan oleh investor sebagai dasar penilaian kinerja. Tapi, kemudian muncul kecurigaan dari regulator dan Kementerian BUMN. Dilakukan audit ulang dan hasilnya cukup mengejutkan. Laba bersih yang sebenarnya ternyata hanya 99,56 miliar. Selisih sekitar 32,6 miliar. Ini disebabkan oleh manipulasi laporan keuangan, terutama penggelembungan penjualan, overstatement persediaan, dan kesalahan pencatatan transaksi. Manipulasi ini membuat laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi penjualan yang sebenarnya dan jelas
mungkin investor serta masyarakat. Nah, sekarang kita bahas opini auditnya. Berdasarkan hasil audit ulang, auditor menemukan adanya salah saji material, tapi tidak menyeluruh ke seluruh laporan keuangan. Karena itu, opini yang paling relevan untuk PT Kimia Farma tahun 2001 adalah wajar dengan pengecualian atau WDP. Artinya, laporan keuangan secara umum masih bisa digunakan, tapi ada akun tertentu yang bermasalah. Kalau kita buat simulasi, kalau tidak ada manipulasi, WTP. Kalau manipulasi terbatas seperti kasus ini, WDP. Kalau auditor tidak dapat bukti yang cukup, TMP. Kalau manipulasi menyeluruh, adverse. Dari sini kita bisa lihat bahwa tingkat manipulasi sangat menentukan jenis opini auditor. Sekarang kita bahas dampaknya ya. Opini WDP yang diterima PT Kimia Farma berdampak besar seperti turunnya kepercayaan investor, dan rusaknya reputasi perusahaan sebagai BUMN, dan meningkatnya pengawasan dari regulator. Kalau dilihat dari teori front triangle, kasus ini dipengaruhi oleh tekanan untuk menunjukkan kinerja bagus, kesempatan karena pengendalian internal lemah, dan rasionalisasi oleh manajemen. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya penerapan good corporate governance, terutama transparansi dan akuntabilitas. Intinya, laporan keuangan yang berkualitas sangat bergantung pada integrasi manajemen dan sistem pengendalian internal yang kuat. Perusahaan kita sedang berkembang pesat dengan kepercayaan tinggi dari semua pihak, tapi tiba-tiba kepercayaan mulai menurun perlahan. Pemegang saham dan investor mulai ragu dengan angka keuangan yang tidak transparan. Media mulai memperhatikan dan memberikan berita negatif yang merusak reputasi. Pelanggaran prinsip good corporate governance terjadi, terutama transparansi dan akuntabilitas. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki sistem governance perusahaan. Dengan menerapkan GCG yang baik, kita bisa memulihkan kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan yang kuat. Jadi, dari kasus PT Kimia Farma tahun 2001 ini, kita bisa belajar bahwa opini audit bukan sekedar formalitas, tapi punya dampak besar bagi perusahaan. Kasus ini meningkatkan pentingnya transparansi, pengendalian internal, dan penerapan good corporate governance. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami perbedaan opini auditor dan dampaknya dalam dunia nyata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.